Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan dalam topik pemasaran kredit kali ini, kita akan membahas terkait secara umum pemasaran perkreditan yang mana terdiri dari konsep pemasaran sendiri, baik itu dari strategi pemasaran, tahapan pemasaran, serta ruang lingkup di dalam pemasaran perkreditan. Dan di dalam pemasaran perkreditan juga akan membahas terkait penjualan, sales management, dan juga account management. Namun di pembelajaran kali ini hanya terbatas pada ruang lingkup pemasaran perkreditan, yang mana lebih lanjut terkait selling, sales management, dan account management akan diajarkan di dalam pembahasan selanjutnya. Baik, jika kita mengenal pemasaran, kita mengenal ya bahwasanya pemasaran ini menjadi satu bagian di dalam proses bisnis di suatu perusahaan, khususnya di dalam perbankan begitu. Dan pemasaran dalam perbankan sendiri menjadi satu proses yang mana berperan dalam proses penyelarasan antara produk dan layanan perbankan yang dimiliki oleh bank sesuai dengan kebutuhan pasar. Jadi jika ingin melihat bagaimana kondisi kebutuhan pasar, tentu di sini ada peran pemasaran perbankan untuk bisa memberikan produk dan layanan yang tepat sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, ini di sini menjadi salah satu fungsi dari pemasaran dalam perbankan. Adapun cakupan kegiatan pemasaran seperti proses analisis potensi pasar, perilaku konsumen, lalu product development, ya, penentuan harga, pendistribusian, dan promosi barang yang dijual itu merupakan salah satu atau menjadi bagian di dalam ruang lingkup kegiatan pemasaran. Nah, di sini kita akan melihat bahwasanya terdapat perbedaan antara pemasaran dengan penjualan. Begitu. Apa sih perbedaannya kalau misalkan kita ingin melihat lebih lanjut pemasaran dan penjualan di dalam produk perbankan begitu ya, yang disampaikan kepada nasabah sendiri ada beberapa, walaupun secara umum kita melihatnya sangat tipis sekali perbedaannya gitu. Nah, ternyata kalau kita pelajari lebih lanjut, pemasaran untuk produk perbankan sendiri lebih fokus kepada bagaimana mereka bisa mengetahui atau bisa menganalisis apa sih kebutuhan nasabah potensial yang bisa menjadi potensi untuk penjualan produk di dalam perbankan begitu ya. Nah, untuk bisa mencapai nilai tambah atau nilai penjualan yang signifikan tersebut, di situ ada peran dari sisi penjualan begitu. Makanya keterlibatan di dalam pemasaran sendiri tidak hanya salah satunya yang pertama adalah untuk bisa meraih nasabah baru begitu ya, melalui produk dan layanan yang tepat gitu ya, sehingga bisa lewat aktivitas pemasaran ini bisa menjangkau nasabah baru, lalu bisa menjangkau apa kebutuhan nasabah potensial tersebut. Nah, kalau penjualan sendiri karena fokusnya pada pencapaian target penjualan, tentu salah satunya adalah lebih kepada nasabah existing dan juga nasabah baru begitu ya. Dan dalam pemasaran sendiri lebih menekankan pada keinginan dan kebutuhan konsumen atau nasabah, sehingga perencanaannya itu lebih berorientasi ke jangka panjang. Apa sih kebutuhan produk dan layanan yang tepat yang bisa menjangkau kebutuhan nasabah, apalagi bisa menjangkau lebih berkelanjutan. Nah, itu salah satu fokusnya di dalam sisi pemasaran gitu ya. Lalu lebih kepada bagaimana pengembangan produk baru yang potensial begitu. Sedangkan untuk sisi penjualan sendiri lebih menekankan pada produk, sehingga perencanaannya lebih berorientasi jangka pendek gitu, lebih berdasarkan produk dan pasar, lebih kepada bagaimana bisa mencapai target penjualan produk tersebut di pasar sendiri begitu.
analisis pasar sendiri untuk menciptakan nilai di sini untuk bisa menjangkau nilai tambah yang lebih optimal untuk sisi pemasaran. Lalu untuk sisi penjualan sendiri lebih berorientasi pada pencapaian laba lewat peningkatan volume penjualan gitu. Dan untuk sisi pemasaran meliputi seluruh proses dan dari strategi pemasaran, sehingga seluruh proses strategi pemasaran baik dari sisi riset pasar begitu ya, lalu untuk pengembangan produk potensialnya yang tepat untuk nasabah, lalu untuk bisa memberikan strategi komunikasi yang tepat untuk bisa menempatkan produk tersebut di sisi nasabah, bahkan hingga bisa menjangkau eksistensi dari perusahaan sendiri itu merupakan bagian dari sisi pemasaran. Nah, sedangkan untuk penjualan lebih ke fokus pada promosi dalam pemasaran 4P begitu ya. Kalau teman-teman mengenal ada 4P itu seperti produk, price, place gitu ya, dan promotion itu sendiri. Nah, itu adalah merupakan lebih kurang ruang lingkup dari penjualan memang lebih kepada satu untuk bisa mencapai volume penjualan yang lebih tinggi dan juga fokus pada promosi, tidak hanya kalau pemasaran lebih luas ya, lebih kepada bagaimana dari sisi riset pasar sampai kepada penciptaan bauran pemasaran seperti salah satunya dalam 4P. Nah, kalau penjualan sendiri mereka fokus cuma untuk bisa mencapai target penjualan dan mempromosikan sisi 4P yang ada di dalam produk dan layanan perbankan itu sendiri. Begitu. 4P sendiri kita kenal dalam bauran pemasaran adalah produk, price, place, dan juga promotion. Begitu. Lalu target pencapaian pemasaran di sini berkaitan dengan target pencapaian pemasaran perkreditan itu memang mendominasi pangsa pasar di wilayah cakupan bisnis begitu ya. Lalu bagaimana bisa mencapai target loan to deposit ratio yang diharapkan dan bisa meningkatkan pertumbuhan aset dari perusahaan yaitu perbankan sendiri serta mencapai profitabilitas yang maksimal begitu. Tentu keempat target pencapaian ini sangat berkaitan sekali dengan bagaimana tim pemasaran perkreditan itu mampu menggapai seperti contohnya di poin pertama adalah pangsa pasar ya di wilayah cakupan bisnis tersebut. Melalui apa? Melalui produk-produk yang potensial yang bisa menjangkau pangsa pasar tersebut begitu. Secara keseluruhan itu sangat berkaitan dengan bagaimana tim pemasaran perkreditan itu bisa menciptakan sebuah strategi pemasaran strategis untuk bisa menggapai target-target pencapaian ini. Nah, jika kita berbicara strategi pemasaran, tadi kita sudah mengenal apa itu perbedaan aspek pemasaran dan juga penjualan. Nah, di sini saya fokuskan lagi bahwasanya strategi pemasaran itu memang kita kenal secara definisi itu adalah serangkaian upaya yang ditempuh dalam rangka mencapai tujuan tertentu yang terkait dengan pemindahan produk dari tangan produsen ke tangan konsumen, meliputi identifikasi dan evaluasi peluang, analisis segmen pasar, targeting pasar, serta perencanaan bauran pemasaran yang tepat. Nah, artinya secara keseluruhan fokusnya pada atau berorientasi pada pencapaian kepuasan nasabah. Nah, untuk bisa mencapai kepuasan nasabah itu sangat berkesinambungan dengan baik dari identifikasi lingkungan perusahaan sendiri gitu ya, bagaimana sih sisi kompetitor misalkan. Nah, untuk bisa mencapai satu produk yang strategis dan bisa menggapai
segmen pasar yang sudah ditargetkan, gitu ya, serta menghasilkan satu perencanaan bauran pemasaran yang tepat gitu, yang nantinya akan bisa meningkatkan volume penjualan dan bisa meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan sendiri gitu. Nah, kalau kita bicara strategi pemasaran, ini merupakan gambaran dari strategi pemasaran. Apa aja sih elemen-elemen di dalam strategi pemasaran? Yang pertama kita mengenal di sini ada faktor lingkungan internal dan eksternal. Nah, dan juga ada aspek organisasi. Aspek faktor lingkungan internal dan eksternal serta aspek organisasi ini menjadi salah satu atau keduanya menjadi bagian di dalam proses riset pemasaran. Jadi biasanya dalam langkah strategi pemasaran itu digunakan oleh perusahaan. Kita mengenal ada riset atau analisis SWOT gitu ya. Apa sih kekuatan dan kelemahan ataupun tantangannya di dalam lingkungan internal maupun eksternal perusahaan gitu. Baik itu lingkungan mikro dan makro, dan juga dari sisi internal perusahaan sendiri gitu. Nah, kedua aspek ini sangat mendukung atau biasanya menjadi perhatian di dalam riset pemasaran. Ini biasanya menjadi langkah awal bagi strategi pemasaran untuk bisa mengetahui lebih lanjut dan bisa menggapai atau bisa menyusun strategi pemasaran lebih lanjut. Nah, dari hasil riset pemasaran ini, berlanjut kepada beberapa langkah seperti segmentasi pasar, lalu targeting pasar, dan juga positioning pasar. Nah, untuk bisa melihat lebih lanjut, yang pertama kita bisa melihat pemilihan nasabah yang dituju. Nah, ini biasanya berkaitan dengan segmentasi pasar ya, untuk bisa mengetahui apa sih segmentasi yang dilakukan atau segmentasi yang dipilih untuk produk khususnya misalkan dalam pemasaran perkreditan ya, untuk produk kredit itu apa sih segmentasi yang dipilih oleh perusahaan gitu, pemilihan nasabah yang ditujunya itu apa. Nah, dari sisi pemilihan nasabah ini lalu ada identifikasi keinginan nasabah. Ini bisa mengacu pada apa kebutuhan dari nasabah itu sendiri. Nah, dari sisi kebutuhan lalu udah ada segmentasinya, maka kita bisa merumuskan marketing mix yang mana mencakup untuk bauran pemasaran itu sendiri kita kenal ada 4P ya. 4P itu ada price, tingkat harga, produk, lalu place, tempat, dan juga promotion gitu. Lalu atau selain 4P juga seiring dengan perkembangannya ada juga yaitu 7P. Nah, 7P ini ada tambahan yaitu people, physical evidence, juga proses gitu. Kalau produk, price, place, dan juga promotion kita sudah mengenal ya untuk terkait dengan produk dan juga tingkat harga dan lain sebagainya itu. Nah, untuk people sendiri lebih kepada karyawan ya, merupakan karyawan yang terlibat di dalam kegiatan penyampaian produk dan jasa bank tersebut begitu. Dan juga people ini juga berkaitan dengan pelanggan dan juga rekanan. Bagaimana produk-produk tersebut bisa saling berkaitan begitu ya, untuk bisa difokuskan kepada segmentasi pelanggan yang mana seperti itu. Lalu untuk physical evidence ini lebih kepada sarana dan prasarana gitu, yang bisa menjadi nilai tambah dari produk dan layanan perbankan itu sendiri. Dan untuk proses ya, untuk 7P ini ada tadi people, physical evidence, dan juga proses. Nah, proses ini lebih kepada metode pengoperasian gitu, atau serangkaian tindakan yang diperlukan untuk bisa menyediakan produk dan layanan yang tepat kepada nasabah, baik itu dari sistem dan prosedurnya, lalu apa sih syarat dan ketentuan dari produk tertentu tersebut. Nah, itu hal-hal itu yang mampu merefleksikan kualitas pelayanan dari
produk dan jasa perbankan. Nah, itu masih menjadi rangkaian di dalam bauran pemasaran. Nah, lalu selain dari 4P atau 7P ini juga kita bisa mengidentifikasikan lebih lanjut dari sisi 4C gitu. Jadi seiring dengan perkembangan persaingan begitu ya, lalu sistem informasi dan teknologi yang sudah semakin berkembang, nah, kombinasi pemasaran di sini tuh mulai bergeser dan kita akan mengenal, nah saat ini sudah mengenal ada istilah 4C yang mana mencakup yaitu customer solution, ya, C-nya itu satu customer solution, lalu cost efficiency, convenience, dan juga communication, gitu. Nah, dari 4P atau 7P ini serta 4C ya, tadi customer solution yang pertama itu lebih kepada customer oriented, jadi berorientasi kepada yang produk dan jasa yang bisa memberikan solusi dan manfaat gitu ya kepada nasabahnya. Lalu kalau cost efficiency yang kedua yaitu adalah bank itu berupaya untuk bisa mengelola produk dan jasa yang bisa memberikan nilai yang lebih efisien begitu. Dan juga misalkan biaya kredit bermasalah yang rendah begitu ya, dan bisa memberikan suku bunga yang kompetitif misalkan gitu. Nah, sedangkan untuk convenience sendiri lebih kepada kenyamanan yang bisa diberikan bank yang bisa dari sisi interaksi kepada nasabah begitu. Dan juga yang keempat adalah communication, di sini lebih kepada penguatan atau penekanan interaksi komunikasi dua arah antara bank dengan nasabah gitu. Nah, selain dari pendekatan bauran pemasaran baik dari sisi 4P atau 7P dan juga 4C, di sini akan bisa menghasilkan strategi pemasaran yang kompetitif yang bisa sampai di pasar begitu. Berikut adalah tahapan pemasaran yang mana menjadi bagian ya di dalam elemen strategi pemasaran tadi, yang mana ada proses segmentation, targeting, dan juga positioning. Segmentasi sendiri lebih fokus kepada mengenali segmen-segmen nasabah atau basis dalam membuat segmentasi pasar yang dituju oleh perusahaan. Dan juga lebih kepada pengembangan profil dari segmen nasabah yang dihasilkan. Seperti itu. Sedangkan targeting sendiri lebih kepada mengembangkan daya tarik segmen dan menyeleksi segmen sasaran. Jadi dari segmen yang sudah dibuat, maka bisa difokuskan kembali gitu, target-targetnya mana saja nih yang menjadi sasaran dari segmen yang tersedia tersebut gitu. Dan positioning sendiri lebih kepada pengembangan keunggulan karakteristik bauran pemasaran untuk setiap segmen pasar sasaran. Jadi kalau sudah ditargetkan segmen sasaran yang dituju yang mana, baru nanti bisa difokuskan lagi elemen-elemen bauran pemasaran, baik dari sisi contohnya sisi produknya apa, tingkat harganya, lalu mungkin kualitas layanan difokuskan apa, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa difokuskan kembali dan bisa berkaitan dengan sarana dan prasarannya apa yang menunjang sesuai dengan segmen sasaran tersebut. Nah, itu pengembangan tersebutlah yang bisa dilakukan di tahapan positioning ini. Selain itu juga yang kedua adalah mengembangkan keunggulan atas karakteristik yang akan dikomunikasikan. Nah, jadi lebih kepada untuk bisa menyampaikan sisi keunggulan ya, baik dari sisi bauran pemasaran dan juga keunggulan karakteristik yang bisa disampaikan melalui strategi komunikasi pemasaran gitu.
tadi sempat kita mengenal ya segmentasi pasar atau proses segmentasi itu lebih kepada untuk membuat segmen-segmen nasabah yang akan dituju gitu ya. Nah, secara definisi kita mengenal bahwasanya segmentasi pasar itu adalah membagi pasar menjadi kelompok pembeli yang dibedakan atas kebutuhan, karakteristik, atau tingkah laku berbeda yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang terpisah. Jadi pembagian kelompok-kelompok nasabah ini dibedakan baik dari sisi kebutuhan, karakteristik, ya, atau tingkah laku yang berbeda di antara nasabah tersebut. Nah, variabel segmentasi pasar itu ada apa saja? Di sini kita mengenal ada segmentasi geografik, lalu ada segmentasi demografi, segmentasi psikografik, dan juga segmentasi tingkah laku. Segmentasi geografik ini artinya segmentasi pasar yang membagi segmen pasar itu menjadi atau didasarkan pada aspek geografis gitu. Baik seperti dari berbedakan atas aspek negaranya, provinsinya, atau wilayahnya begitu. Lalu kalau segmentasi demografi ini segmentasi yang memberikan gambaran bagi pemasar untuk bisa membagi segmen-segmen pasar atau nasabah itu berdasarkan pada variabel seperti tingkat umur, jenis kelamin, ya, jumlah anggota keluarga, bahkan latar belakang tingkat penghasilan, jenis pekerjaan, agama, dan lain-lain. Nah, itu jika segmentasi pasarnya itu, misalkan ya, contoh, segmentasi pasar untuk kredit tanpa agunan, ya, KTA. Nah, ternyata kredit tanpa agunan ini segmentasinya pada jenis pekerjaan, contoh. Jenis pekerjaan yang khusus untuk pegawai negeri sipil. Nah, itu merupakan salah satu contoh segmentasi pasar yang didasarkan pada segmentasi demografi, gitu ya. Itu salah satu contohnya. Lalu yang ketiga adalah segmentasi psikografik. Nah, segmentasi pasar yang mensegmentasikan nasabahnya itu berdasarkan karakteristik status sosial, gaya hidup, kepribadian, gitu. Dan yang keempat adalah segmentasi tingkah laku. Artinya segmentasi ini mengelompokkan konsumen atau nasabah berdasarkan pada pengetahuan, sikap, penggunaan, kalau berkaitan tingkah laku itu baik kepada reaksi nasabah, ya, calon nasabah itu terhadap suatu produk dan diukur dengan beberapa hal. Misalkan kalau dari sisi tingkah laku itu lebih kepada sisi manfaat yang dicari, begitu, yang dicari oleh nasabah itu. Lalu misalkan dari sisi status penggunanya, nah dari sisi status penggunanya itu bagaimana. Lalu dari sisi tingkat pemakaiannya, misalkan segmentasi pasar ini menjadi kelompok pengguna yang didasarkan pada intensitas penggunaan dari segmen nasabah tersebut. Lalu bisa juga dari sisi loyalitas. Nah, dari tingkah laku itu bisa juga dari sisi loyalitasnya. Dan itu tadi segmentasi pasar ya yang kita bisa kelompokkan dari beberapa variabel atau aspek seperti demografi, psikografi, dan lain sebagainya. Nah, untuk bisa mensegmentasikan pasar tersebut, ada beberapa karakteristik di sini yang menjadi titik berat untuk mengukur pemenuhan segmentasi pasar. Yang pertama, sebelum kita melakukan segmentasi pasar, kita juga perlu nih memastikan agar proses segmentasi pasar atau hasil dari segmentasi pasar itu efektif dan optimal. Yang pertama, segmentasi pasar tersebut dapat diukur. Artinya, misalkan dari sisi profil segmen tersebut ya bisa diukur. Contoh dari sisi wilayah dan sebagainya itu bisa diukur seperti itu. Lalu yang kedua adalah besar atau substansial. Artinya segmen itu harus cukup besar dan menguntungkan untuk menjadi segmen tersendiri bagi perusahaan. Lalu yang ketiga adalah dapat dijangkau.
dapat dijangkau di sini, segmen harus dapat dijangkau dan dilayani secara efektif. Jadi memungkinkan untuk bisa dilayani secara efektif oleh perusahaan. Gitu. Yang keempat adalah dapat dibedakan. Jadi segmen harus dapat dibedakan secara konseptual dan memberikan tanggapan yang berbeda terhadap unsur-unsur dan program bauran pemasaran yang berlainan. Gitu. Jadi antara segmen tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Dan yang kelima adalah dapat diambil tindakan, artinya program-program efektif itu bisa dirumuskan untuk menarik dan memberikan pelayanan pada segmen-segmen tersebut. Begitu. Nah, ini adalah contoh segmentasi kredit, yang mana kita bisa melihat di sini ya, ada segmentasi kredit baik dari sisi jenis debiturnya, begitu. Ada beberapa produk kredit di sini. Ada produk personal lending, retail lending, commercial lending, dan juga corporate lending. Yang mana ternyata dari keempat produk kredit ini memiliki segmentasi tersendiri. Segmennya dari sisi apa aja? Baik dari sisi jenis debitur. Ternyata dari sisi jenis debitur ini ada segmen individual, ada segmen entitas, atau perusahaan. Itu punya produk-produk tersendiri yang dikhususkan untuk segmentasi dari sisi jenis debiturnya. Misalkan dari sisi individual, maka produk yang tepat untuk segmentasi individual adalah personal lending. Lain halnya jika sebuah entitas, misalkan perusahaan, maka produk yang tepat untuk jenis debitur entitas ini adalah commercial lending ataupun corporate lending, ataupun juga bisa retail lending. Lalu ada segmentasi pemberian kredit. Apakah itu massal atau tailor made? Kalau tailor made kan sesuai kebutuhan ya, sesuai kebutuhan nasabah ya, based on kebutuhannya itu sendiri apa. Nah, lalu ada juga segmentasi dari sisi jenis pembiayaan. Apakah collateral based lending atau cash flow based lending? Kalau cash flow based lending kita kenal untuk produk-produk kredit seperti corporate lending ya, yang didasarkan analisisnya lewat cash flow dari perusahaan tersebut. Lalu ada segmentasi proses kredit. Apakah itu sederhana ataupun kompleks? Nah, itu juga memiliki masing-masing produk yang tepat untuk masing-masingnya. Dan juga ada proses monitoring. Jika proses monitoring itu mudah, maka dia tergolong dalam produk personal lending. Kalau misalnya monitornya lebih sulit karena produk pembiayaannya itu lebih kompleks, nilai pembiayaannya itu besar gitu ya, maka dia masuknya ke dalam produk corporate lending. Nah, tadi kita mengenal ada proses segmentasi kredit. Nah, setelah proses segmentasi kredit, kita sudah membuat kelompok-kelompok segmen pasar, maka kita bisa memasuki tahapan targeting atau penargetan kredit. Di sini berdasarkan produk kredit untuk setiap segmen tersebut, bank dapat menggunakan ketiga strategi penetapan target pasar dalam pemasaran kreditnya. Apa saja? Yang pertama, strategi pemasaran tanpa pembeda atau undifferentiated marketing, lalu strategi pemasaran dengan pembeda, atau menggunakan strategi pemasaran terkonsentrasi. Artinya, dari masing-masing ini, untuk strategi pemasaran tanpa pembeda ini, target pasar itu diberikan kepada seluruh segmen pasar yang ada, gitu ya. Kalau misalkan suatu bank punya satu segmen pasar, mereka tidak ada perbedaan atau tidak ada pengelompokan khusus gitu antara segmen pasar A, B, C atau yang tersedia. Jadi satu produk bisa digunakan untuk seluruh segmentasi pasar gitu. Untuk undifferentiated marketing. Tapi kalau strategi pemasaran dengan pembeda, jadi misalkan ada segmen pasar itu A, B, C gitu ya. Segmentasinya itu ada segmentasi misalkan berdasarkan geografi, berdasarkan wilayah, ada segmen perkotaan, lalu segmen perdesaan gitu ya. Nah, ternyata bank itu akan mentargetkan di masing-masing segmen. Nah, strategi pemasaran dengan pembeda ini akan memberikan produk
di setiap segmen tersebut. Produk, misalkan produk kredit pertanian, ya, ini untuk segmentasi di pedesaan. Lalu segmen produk kredit komersil, misalkan ini untuk segmen perkotaan, itu misalkan. Jadi ya setiap produk ini punya segmen masing-masing yang menjangkau untuk masing-masing segmen. Jadi ada perbedaan produk untuk masing-masing segmen yang berbeda itu. Nah, untuk strategi pemasaran terkonsentrasi, ini artinya perusahaan itu mengkonsentrasikan pada satu segmen saja. Misalkan ada segmentasi berdasarkan usia nasabah gitu ya, berdasarkan tingkat umurnya gitu. Nah, ternyata tingkat umurnya itu kan ada misalkan milenial, lalu Gen Z, misalnya dari yang muda, dari generasi Z, lalu generasi milenial, lalu ada baby boomers gitu. Nah, concentrate marketing ini fokus ternyata ada contoh misalkan banknya itu fokus pada baby boomers untuk tabungan pensiun contoh. Nah, untuk usia 40 tahun ke atas misalkan. Nah, itu adalah salah satu contoh strategi pemasaran terkonsentrasi untuk targeting itu. Itu ya. Nah, yang ketiga ya, setelah memasuki tahapan targeting tadi, ketika sudah perusahaan atau bank itu sudah mentargetkan mana nih yang akan disasar untuk produk-produk tertentu berdasarkan segmentasi pasar yang mereka pilih, maka perusahaan atau bank bisa memasuki tahapan positioning. Positioning ini perusahaan menetapkan positioning-nya melalui strategi komunikasi yang tepat, yang sesuai dengan keunggulan, keunikan dari produk atau nilai perusahaan yang dapat menguasai atau bisa memberikan value yang tepat kepada nasabah ya dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Nah, di sini penguatan aspek bauran pemasaran menjadi penting ya untuk bisa menguatkan elemen-elemen di dalam bauran pemasaran itu, salah satunya dengan proses positioning lewat strategi komunikasi yang sesuai begitu. Nah, implementasi strategi pemasaran di sini kita mengenal siapa yang akan melaksanakan implementasinya. Jadi bisa dari sisi pelaksana strategi pemasaran itu juga melibatkan divisi fungsional seperti divisi SDM, operasional, keuangan, dan divisi lain yang terkait. Ya. Lalu jadi output dari strategi pemasaran ini tidak sebatas dilakukan oleh tim pemasaran atau tim sales ya, tim penjualan aja, tapi juga untuk seluruh divisi fungsional di dalam perusahaan. Lalu yang kedua, di mana implementasi strategi pemasaran dilakukan? Ya, perlunya penentuan di unit mana saja strategi tersebut akan dilakukan sehingga dapat diukur alokasi sumber dayanya. Nah, ini berkaitan dengan pemilihan penentuan implementasi strategi pemasaran itu akan kembali lagi memang kepada institusi perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga, kapan implementasi strategi pemasaran dilakukan? Nah, pelaksanaan implementasi harus memiliki timeline yang jelas dan secara terperinci sehingga dapat dimonitor, bisa dievaluasi bagaimana setiap langkah implementasinya. Lalu apa yang harus dilakukan dalam implementasi strategi pemasaran? Merancang anggaran dan prosedur yang diperlukan untuk mewujudkan apa yang telah dirumuskan dalam strategi pemasaran. Ini berkaitan dengan ketika strategi pemasaran sudah disusun, maka perlu ada support dari sisi anggaran, lalu prosedur yang berlaku ya untuk bisa diimplementasikan pada secara menyeluruh di dalam perusahaan atau bank tersebut. Contoh implementasi strategi pemasaran di perbankan, misalkan BRI yang dahulu dikenal sebagai bank di pedesaan, ini menjelma menjadi bank besar tanpa meninggalkan identitas sebagai bank yang fokus pada kredit mikro. Sehingga strategi pemasaran yang dipilih BRI dengan memanfaatkan banyaknya jaringan outlet, artinya mereka memfokuskan pada aspek place ya, tempat. Jadi outletnya diperluas. Nah, selain itu menggunakan pola
personal approach. Nah, pendekatan personal di sini lewat kalau misalkan kita mengenal ya istilah mantri begitu ya, mantri di dalam bank BRI itu kan untuk tim penjualannya atau tim pemasarannya, bahkan mereka menggunakan istilah mantri tersebut ya. Itu memang salah satu strategi pendekatan personal yang mereka lakukan kepada masyarakat di pedesaan, masyarakat yang menjadi target produk kredit mereka begitu. Nah, lewat pendekatan personal bahkan dengan luasnya jaringan outlet yang tersedia ini dikenal sehingga mampu menanamkan nilai BRI ini menjadi bank yang memang tersedia di penjuru di seluruh pelosok di Indonesia begitu. Ternyata target strategi tersebut berhasil. BRI mampu mendekatkan diri kepada market hampir di setiap daerah kabupaten, dan saat ini BRI mampu outstanding pinjaman mikro mencapai lebih dari 130 triliun. Nah, ini merupakan salah satu contoh ya strategi pemasaran yang dilakukan oleh BRI gitu. Walaupun banyak strategi pemasaran yang BRI lakukan gitu, tapi ini salah satu aspek yang dilakukan gitu ya. Jadi strategi pemasaran yang dilakukan oleh BRI ini tentu akan berkaitan dengan berbagai divisi. Kalau misalkan dari sisi pendekatan personal, lalu ada peluasan jaringan, tentu akan berkaitan tadi ya. Implementasi strategi pemasaran ini akan disupport oleh dari sisi anggaran, lalu prosedur yang berlaku, tentu perluasan jaringan akan menambah sisi SDM gitu dan lain sebagainya. Itu akan mempengaruhi kebijakan dan juga strategi bagi perusahaan secara menyeluruh. Baik, demikian untuk materi terkait pemasaran perkreditan 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.